Saya selalu tidak mengerti pada waktu membaca Kejadian 6:2 dan 4. Siapakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah, anak-anak perempuan manusia? Juga siapakah para Nefilim di dalam Kejadian 6:4? Anak-anak Allah melihat anak-anak manusia perempuan cantik, lalu sembarangan kawin dengan mereka, lalu melahirkan Nefilim, yaitu orang kuno yang gagah dan besar. Apa sih ini? Lalu Tuhan marah, dan Tuhan turun melihat, dan dikirim air bah, hancurkan seluruh dunia, dan hanya memelihara satu keluarga, yaitu Nuh, istri, 3 anak dan 3 menantu. Ini adalah kemarahan paling besar semenjak Allah menciptakan Adam. Tidak pernah Allah di dalam zaman kuno marah sebesar itu. Hancurkan, hapus seluruh manusia, sisakan 8 orang saja. Berapa yang mati? Tidak tahu. Mungkin berjuta-juta. Tuhan mencipta manusia, lalu Tuhan membenci manusia, lalu Tuhan menghancurkan, binasakan manusia. Kenapa begitu? Saya kira kemarahan ini adalah kemarahan luar biasa yang ada alasan yang tak bisa kita mengerti secara pikiran otak logika biasa. Maka orang mengatakan itu adalah pernikahan yang tidak benar. Karena istilah anak-anak Allah, the sons of God in Old Testament, mostly indicate they are angels. Maka this is the first kind of interpretation. Angels, mereka mau berzina sama manusia yang cantik. Jadi malaikat bersetubuh dengan manusia, itu mungkin tidak. Di dalam perjanjian baru, seperti malaikat tidak menikah dan tidak bersetubuh. Dari satu aspek tidak mungkin. Tapi aspek yang lain, orang-orang Sodom Gomora telah berdosa seperti malaikat-malaikat, berzina dan sebagainya, seperti mungkin. Karena di Yehuda, di dalam 2 Petrus mengindikasikan ada malaikat yang berzina dan menyeleweng. Maka kemungkinan tidak bahwa malaikat itu bersetubuh dengan manusia perempuan yang cantik, akhirnya melahirkan semacam orang yang bukan manusia, bukan malaikat, tidak dicipta oleh Tuhan. Karena benih daripada roh sama manusia campur. Nah, ini mungkin semacam kekhawatiran, ada kemungkinan seperti imitasi Roh Kudus menaungi Maria lalu melahirkan Yesus Kristus. Nah, ini sesuatu teologi yang sangat dalam, mungkin salah, tapi ada nilai teologi yang kita perlu pikirkan. Lalu melahirkan semacam orang besar, gagah perkasa, namanya Nefilim. Istilah Nefilim di dalam bahasa Ibrani artinya yang melarat, yang jatuh, yang sudah fall, yaitu orang gede tapi orang yang sudah melarat dan jatuh. Mereka bukan orang biasa. Kalau itu adalah sesuatu kemungkinan, maka berarti setan berusaha mencampuri dan merusak sifat manusia, sehingga menghasilkan semacam orang yang bukan manusia dan tidak mungkin diselamatkan karena bukan manusia. Allah hanya menyelamatkan manusia. Dengan demikian rencana paling besar dari iblis pada saat itu merusak seluruh rencana Allah di dalam keselamatan melalui Yesus Kristus. Bikin manusia semua sudah tidak bersifat manusia lagi, lalu Allah tidak lagi menyelamatkan manusia. Kalau ini betul, berarti kemarahan Tuhan itu bisa dimengerti. Allah marah sekali, lalu bunuh semua orang ini. Nah, ini bisa kita mengerti. Tetapi apakah ajaran ini tepat? Maka terus tradisi, pikir tradisi, terus ini terus sampai abad kedua di dalam New Testament, the 2nd century, the church fathers say, no, we don't accept that. We better interpret that the Son of God is a descendant of the spiritual and devout Christian, atau orang yang fear of the Lord, yaitu anak-anaknya Said menikah dengan keturunan Kain yang cantik-cantik tapi kedagingan dan nafsu, bukan untuk Tuhan. Maka Tuhan marah. Dan demikian retreat yang mesti percaya anak-anak Allah harus interpretasi yang lain.
sekarang saya ambil konklusi. Kalau you terima interpretasi pertama, itu ada nilai teologi yang dalam, tapi tidak ada nilai praktis. Kalau you terima yang kedua, itu berarti kita percaya orang Kristen tidak boleh sembarangan menikah hanya karena cantik, tapi tidak pentingkan rohani dan imannya. Karena itu menghasilkan anak-anak yang bikin Tuhan marah. Maka kita harus introspeksi sendiri. Kita minta Tuhan memelihara anak-anak kita, pemuda-pemudi, supaya mereka bukan hanya menikah karena birahi, karena seks, karena nafsu. Karena di dalam pernikahan kita mau mempunyai turunan yang beriman dan ibadah kepada Tuhan.